Tuhan, Engkau yang kami menunggu. Kami hari ini duduk di hadapan-Mu. Yang kami tunggu adalah Tuhan. Mohon berbicaralah dengan kami. Supaya setiap orang yang menunggu Tuhan mendapat dipuaskan. Dan orang yang menunggu Tuhan dan tahu apa yang mereka tunggu. Apa yang kita tunggu? Kadang kita sendiri pun juga tidak tahu. Tapi Allah Bapa, Engkau Maha tahu. Engkau selidiki hati kami. Dan nyatakan yang di dalam kami yang Dia nyatakan. Mohon ampuni, bantu kami. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Hokit. Apa yang kita tunggu dan kita sampingkan ya yang di mata kita, dan pagi ini kita mendengar renungan pagi. Jadi sebelum datang ke sini hari-hari ini apa yang kita tunggu? Kita tahu nggak apa yang kita tunggu? Dan kita berapa menit kita merenungkan berteduh ya, kita bertanya apa yang kita tunggu. Jangan terlalu banyak menunggu tentang yang lain, tentang keduniaan ya. Itu kehidupan yang nyata ini, apa yang kita tunggu. Kita setiap orang yang kita tunggu ada berbeda. Dan Allah Bapa juga tahu. Dan Allah Bapa juga tahu dengan cara bagaimana membantu kita. Dan pagi ini kita membahas Yesaya pasal 21. Dan saya juga merasa kalian juga sangat senang sebelum membahas pasal ini. Kita membahas isu peta yang harap. Dan sebelum setiap saya membawa renungan pagi, saya itu mempersediakan dan saya tahu apa yang saya cari. Dan kita tahu di dalam bait suci ini, dunia ini sangat besar. Dan kadang mengambil satu yang penting. Dan yang kita maksudnya kita mencari di Google ya, yang kita tekan, kita mencari banyak yang keluar. Dan kita mesti paham apa yang kita butuhkan, apa yang kita tidak butuhkan. Jadi kita mesti membersihkan semua berita-berita yang tidak baik. Dan pertama mendekati apa yang kita ingin kita cari. Dan perumpama kalau komputernya rusak ya, bagaimana? Seperti pagi ini saya bangun, saya membuka komputer saya dan komputer saya tidak nyala. Berapa hari yang lalu istri saya berbicara CPU-nya, modalnya ya ini berisik ya, rusak ya. Menanya sama saya apakah sudah menyimpan men-save semuanya. Dan yang kemarin itu tidak ada di save ya, disimpan. Dan pagi ini tidak bisa dibuka. Dan beberapa tahun yang lalu sudah terjadi permasalahan ini. Dan pernah 1 tahun saya pulang dari Amerika karena komputernya rusak. Bertahun-tahun yang saya menulis ya semuanya hilang ya. Yang dari bahasa Jerman saya terjemahkan ke bahasa Inggris dan kesemuanya pun hilang. Dan hilang ya karena tidak di save ya, disimpan. Dan saya akhirnya pelan-pelan juga pulang. Dan saya merasa sesudah saya menyelesaikan sekolah saya, studi saya dan pulang ke Hong Kong dan mulai pelayanan, tapi ini suatu pengalaman yang sangat menyakitkan.
Eh, itu dulu saya pernah membeli banyak itu alat-alat untuk menyimpan data-data ya. Tapi akhirnya juga tidak bisa menyelamatkan semua data-data saya. Jadi pagi ini saya tidak marah ya, tidak murka karena berapa tahun yang lalu sudah ada pengalaman. Jadi saya mengeluarkan eh, laptop saya dan juga dengan eh, gampang menyelesaikan semuanya. Dan hari ini saya bertanya pada saya sendiri dan Tuhan ingin berbicara apa dengan saya, dan saya memberi tema itu pengharapan yang salah ya. Jadi kita jangan mengandalkan teknologi manusia, jangan juga mengandalkan kepintaran kita, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Sebenarnya kita adalah yang hikia, semuanya dalam pengharapan yang kosong adalah hikia, hikia. Ya sini dikatakan sebenarnya Yehikiel adalah mengalahkan Asyur ya, pasukan yang besar. 185.000 orang satu malam dikalahkannya. Jadi mendadakan Hikia ini selalu naik ke atas dan sangat senang memenangkan peperangan ini. Jadi dalam ini Babel mengutus satu pemimpin, yaitu namanya Yimil, namanya Melodak Palatan. Yehikiel itu sangat senang. Hikiel itu sangat Hikiam sangat senang menjemputnya dan juga memperlihatkan semua harta bendanya yang ada, yaitu tentang Raja Yehuda, yaitu Yehuda, bagaimana dia ingin melepaskan diri dari Asyur. Dan anaknya Hikia itu Manasye, dan juga sepenuh diri ya menyerahkan diri kepada Asyur. Dan anaknya Manasye Yadam, dan ingin mengalahkan Asyur. Jadi masalah ini dari Hikia sampai Yosea, mereka tidak bisa lepas dari kerajaan Asyur. Di dalam keadaan ini mereka selalu berontak. Dan kita hari ini melihat tuh dalam pemberontakan ini ya, ingin melepaskan diri ya, kita ngelihat. Nah, akhirnya saya juga mendapatkan 2 bagian 2 lembarnya. Dan kita melihat tuh dari samping dari laut, yaitu Yesaya pasal 21, yaitu tentang Persia. Itu kemarin kita masih terus membaca satu Persia. Dan kita sekarang membicarakan itu di dalam padang gurun, di dalam sampingnya laut, itu di sampingnya pos Persia. Ini ada satu tanah bagian dari Babel yang disenangi. Jadi yang di atas ada Asyur, Niniwe. Sebenarnya Asyur dan Babel ada hubungan sangat erat. Di sini dikatakan jadi Soma ya, suku Soma. Di sini ada 2 sungai mengalir di sini. Di sini ada sungai Palatek. Di sini di Alkitab diterjemah menjadi
laut besar. Itu Niniwe, laut Niniwe. Dari sini kota Niniwe di samping. Dan Asyur terus memperluas daerah kekuasaannya. Asyur ada satu pemikirannya, jika Babel ini memberontak, ya, jadi dia sepertinya diikat satu kaki, jadi tidak bisa terus memperluas daerah kekuasaan ke bagian barat. Jadi Asyur ingin mengalahkan Asyur. Dan banyak pasukan dari Babel akan kemana, dan seperti pasukan yang bersembunyi akan kemana. Maka dia akan pergi ke Persia, bersembunyi di sana. Dan kemudian kita melihat gambar yang kemarin ya, kita di bawah padang gurun dan sampai keluar laut. Dan sini tumbuhin banyak rumput-rumput luar. Yang itu rumput yang tinggi, maka itu pasukannya, tentaranya, kesatrianya bersembunyi di bawah rumputnya ya. Dan kita juga melihat itu kota Susan. Yaitu di dalam kota Susan, yaitu satu suku yang kita kenal, itu kita kenal tuh Iran alamiah. Itu sampai di mata ini ada bagian yang barat dan bangkit untuk menyerang Babel. Jadi jangan tanggung-tanggung, jangan ada hubungan dengan Babel. Jangan ada hubungan dengan Babel jadi datang menyerang Asyur. Jadi Asyur dalam beberapa generasi dalam kerajaan ini juga masih di dalam Babel. Jadi kita menyebutnya adalah satu tentara yang di bagiannya ya. Jadi sebenarnya di bagian ini mereka tuh ada dalam peperangan, perselisihan. Jika kamu di Yahuda dan Israel, Yerusalem, dan kamu sebagai Hizkia bagaimana? Di bawah tekanan Asyur, kamu akan bekerja sama dengan Babel. Dan kita juga menyusun ada Arab bagian tengah, ada Toma, dan juga ada suku asli Arab, dan juga kita. Yaitu kita adalah bagian dari Edom, dan terhubung satu garis, dan menjadi Asyur satu tekanan ya, yang sangat besar ini keinginan dari Hizkia, tapi semuanya sia-sia. Dan kita kemarin juga ada satu Raja Asyur ikan, itu 710 tahun mereka tuh memberikan itu Babel, dan juga satu lagi Raja Asyur, dan juga mengalahkan Babel. Dan di sini ada satu raja yaitu mengepung Yerusalem. Dia 712 tahun mereka itu semua musnah. Dan ini yang terjadi kapan? Kapan Nabi Yesaya melihat tentang laut ini, dan juga bagaimana Babel hancur 710 atau 712 tahun. Jadi keadaan ini sangatlah besar. Jadi saya kira saya mengalahkan Babel dan datang menyerang Yahuda. Jadi tekanan ini sangat besar.
Dan Hizkia pengharapan kepada Babel sangat besar, dan Yahuda tidak pernah berpikir kalau Yahuda akan bangkit. Jadi Yehia sampai di sini, dan Hizkia itu seperti tidak apa-apa ya, karena dia merasa bencana ini bukan terjadi di masa saya. Jadi Tuhan bagaimana melakukan dan melakukannya. Dan kita melihat yaitu Yesaya pasal 21 di dalam malam di dalam pesisir pantai. Jadi berita ini datang dari barat, dan kita melihat firman kita Yesaya pasal 21. Jadi pengharapan yang salah, tapi semuanya sia-sia. Ayat sampai 5. Itu apa yang dilihat oleh Nabi, yaitu satu kesakitan. Itu penglihatan yang sangat memilukan, yaitu kesakitan, penderitaan yang dipegang. Dan apa yang terjadi dan apa yang dilihat. Ayat 9. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasangan orang berkuda, lalu bersurat ia katanya, sudah jauh, sudah jatuh Babel. Jadi pengharapan Raja Hizkia hilang. Dan kita dengan sepenuh hati kita melihat ayat pertama. Jadi penglihatan yang sangat memilukan. Rusak dan mengarung dihilangkan. Babel menyerang Asyur, dan mereka tuh menyerang sekelompok Asyur, dan juga dia menghubungi Aran dan juga Madai. Dan tidak terpikirkan semua ini diketahui oleh Asyur. Dan Asyur dengan yang perlakuan yang tidak baik menghadapi Babel, bagaimana dia ingin memusnahkan Babel, dan juga menyuruh majulah Elam dan majulah Madai. Jadi bukannya untuk mengepung Asyur, dan banyak pasukan yang menyerang Asyur. Tapi Tuhan berkata, waktunya belum datang, dan Asyur belum musnah. Karena Tuhan ingin memakai Asyur dengan tangannya murka untuk memusnahkan. Jadi dalam firman ini dikatakan semula saya berbicara. Satu penglihatan yang kejam telah diberitakan padaku. Jadi Yesaya dengan sepenuh hatinya berbicara, yaitu penglihatannya, yaitu angin beliung yang dari barat itu datang dari Persia, bukan bagian timur dari Asyur. Dari angin beliung ini datang dari utara. Di saat Nabi Yesaya melihat penglihatan ini, itu pertama yang dikatakan, yang inginkan dari hatinya, atau kesakitan, seperti perempuan, wanita yang melahirkan. Jadi dengan kejahatan, menghadapi kejahatan, dan juga memusnahkan, dengan kemusnahan untuk membahas kemusnahan. Dan saya sakit sampai tidak bisa mendengar.
Saya sangat takut sampai tidak bisa melihat lagi, tidak ingin mendengar dan tidak ingin melihatnya. Sangat menakutkan. Ya tuh, raja saya sangat ketakutan di dalam ketakutan. Dan terjadi di dalam kerajaan Babel. Dan ayat kelima, orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyak kira perisai. Ini membicarakan bagaimana pasukan yang memberontak. Dan mereka menyiapkan tentaranya dan ingin menyerang Asyur. Dan mereka ingin berperang dengan Asyur. Sebenarnya peperangan terjadi dalam hati yang tidak baik ya. Jadi di saat Asyur ingin menyerang Babel dan baru memahami tahu semuanya dalam keadaan tidak baik, kacau balau ya. Orang yang diandalkan, yang dipercayakan itu tidak bisa diandalkan. Jadi Nabi Yesaya melihat pernyataan ini maka menderita. 6 ayat. Itu berita yang tidak baik. Di sini yang dibicarakan pada Yesaya. Ini yang melindungi, yang mendoakan itu siapa? Nah tadi kita melihat satu gambar. Yang kita paling lihat Tuhan paling dekat adalah Edom. Itu Timur Tengah itu atau Toma. Itu paling sebelah barat. Ada Edom dan Toma. Ya, sampai di padang gurun. Dan sini memberitakan berita. Dan sini yang mereka beritakan itu tentang keadaan Babel yang terjadi. Ini ada ayat 6 sampai 10. Dan Tuhan menyuruhnya mengutus orang yang untuk menjaga. Dan kita di sini membaca sampai sini dan kita melihat tentang penjaga doa yang profetik. Apa yang Tuhan nyatakan padanya? Jadi sebenarnya di sini tidak membicarakan hal ini. Yaitu membicarakan tentang pemberitaan dari peperangan panglima tentara. Atau yang mengendarai kuda satu pasang-pasang dia dulu. Yaitu ini dan kalian akan melihat dan kamu akan dengan hati-hati dengan memberitakan. Dan dengan berita ini mereka akan terkejut. Ya seperti singa mengaum dan dengan suara keras mengaum. Itu lihat aku meninjau ya Tuhan senantiasa hari suntuk. Dan Babel sudah jatuh Babel dan segala patung berhala sudah diremukkan dan bertaburan di tanah. Yaitu yang Raja Hizkia andalkan semua pun sudah dimusnahkan, dihancurkan. Ayat 10 itu Yesaya berbicara negara yang diserang. Dan di sini dikatakan Yehuda terus ditekan oleh Asyur dan ingin melepaskan diri dari negara Asyur. Yaitu sepertinya dipukul ya. Hai bangsaku yang dipijak ini yang ya aku mendengar apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam Allah Israel yang telah diberitakan padaku.
Kemarin kita sudah membicarakan apa? Kita jangan mengandalkan Baba, jangan mengandalkan Kusan, jangan mengandalkan Asyad tak, mengandalkan Asyad tak. Ini ada kelemahan. Kamu jangan mengandalkan mereka untuk menyerang Asyur. Tapi bukannya hanya Hizkia menghubungi Asyur, dan mereka Hizkia juga menghubungi Baba dengan melewati dari Babel supaya Babel dengan bersama dengan Hizkia dan menyerang Asyur, bekerja sama maksudnya ya, dan bersama mendambakan satu berita yang baik. Ini di sini terjadi sampai 720 tahun sebelum, dan itu tentara mengarahkan Babel dan mereka masuk di dalam ke Yerusalem. Ayat 11 sampai 12 yaitu di sini mereka bertanya, ucapan ilahi terhadap Duma, ada seorang berseru kepadaku dan saya, hai pengkabar sirama dan sangat ingin mendengar berita yang baik, tapi di sini belum mendapatkan berita yang baik. Dan kamu bertanya dan kamu berbalik dan bertanya, dan keadaannya sangat tegang. Ayat 13 sampai 15 yaitu tentang Arabia. Itu yang mereka lihat di saat itu. Itu terjemahan dari aslinya yaitu terhadap Arabia ya. Yaitu kafilah. Sebenarnya kafilah ini adalah orang yang menaikkan diri di dalam Arabia di tengah-tengahnya dan membawa air kepada orang haus dan memberi roti kepada orang pelarian. Jika di Babel menyerang mereka, banyak rakyat yang mengungsi, dan salah satunya mereka ke Arabia. Dan penduduk yang di tanah Tema itu dengan air dan dengan roti menyambut mereka. Dan mereka melarikan diri dari pedang, terhunus dan busur yang dilenturkan. Dan mereka mendambakan berita yang baik. Yang pertama berita yang mereka dengar ada Babel musnah. Dan yang kedua mereka banyak penduduk yang keluar dari Arabia, keluar ke Arabia. Tapi yang mereka lihat banyak penduduk Arab Babel yang keluar yang menyamakan diri. Di sini kita melihat Tuhan berbicara dengan Yesaya, kemuliaan hanya padaku, yaitu dari Edom sampai Doma, sampai Eda, sampai ke Babel. Ini semua jalur ini mesti kembali kepada tuannya. Itu berperang di dalam prajuritnya, tentaranya, dan tidak satu pun dan firman ini kita membicara sampai sini sudah selesai. Kita merenungkan di pesisir pantai. Yehuda ingin mendapatkan bantuan dari Babel, tapi Babel sendiri tidak bisa melindungi diri sendiri, tapi di Asyur dimusnahkan, dihancurkan oleh Asyur. Sebab Babel dihancurkan sama
asyik berapa kali dah orang yang melarikan diri dan mereka melarikan diri kemana ya, sampai di pesisir pasir Persia, di tempat di sana. Ya seperti Daud di padang gurun mengumpulkan banyak penduduk yang dan pelarian ya, dan di situ banyak padang gurun di pesisir pantai dan juga banyak onta di dalam peperangan ini, dan ini adalah tempat yang sangat banyak untuk didapatkan ya. Jadi Asyur tidak bisa membasmi tuntas orang yang memberontak. Tapi dengan rencana pemberontakan ini dan sekali lagi dihancurkan oleh Asyur, Ira dan Matai, ini adalah yang juga memberontak, yang mengkhianati Babel. Sebenarnya Babel menyuruh mereka untuk menyerang Asyur, tapi terbalik, malahan mereka dihubungi Asyur untuk menyerang Babel, dimusnahkan. Dan di sini Tuhan ingin memberitahukan, banyak membicarakan kepada kita apa yang kita harapkan dari kita dengan giat melakukan, dan kita terus menunggu dan mendengar berita. Dan kapan sampai berita ini, dan kapan kita bisa mendapatkan rumah ya, dan kapan indeks sahamnya bisa naik. Ini pemikiran manusia ya. Dan kadang kita kerja sampai lelah, capek, kapan bisa libur. Kita mengharapkan mengharapkan berita yang baik. Tetapi Tuhan berfirman, jangan kita mempunyai pengharapan yang salah menjadi yang kita tunggu. Apa yang kita tunggu dengan sia-sia akan sia-sia. Sebenarnya kita mesti tetap menunggu Tuhan kita. Dan kita berdoa terus dibangkitkan, dan kita mesti tahu apa yang kita pikirkan di dalam hati kita. Dan apa yang ingin yang kita pikirkan dalam hati kita, kita bicarakan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menyatakannya. Dan semua ini akan dikembalikan. Mohon Tuhan bantu kita supaya kita memahami Raja Hizkia di masa itu. Dia ingin melepaskan diri dari Asyur. Jadi dari zaman Hizkia sampai Yosea, ini kerja ini sudah melewati 40 tahun. Yaitu di dalam waktu itu, dalam saat itu, kita adakah dengan kesabaran seperti ini? Apakah kita dengan tetap menunggu dengan sabar? Kita juga kadang ingin Tuhan memberi satu jadwal waktu untuk kita. Kapan permasalahan ini bisa diselesaikan? Memohon Tuhan membantu kita. Mari kita memuji Tuhan kita.
Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, kami memuji-Mu. Engkau pantas, kami muliakan. Kemuliakan. Kami memberikan tepuk tangan kemuliaan yang besar pada Yesus. Oh Tuhan, melalui Nabi Yesaya membantu hikayat Tuhan ini tetap melalui Pastor Joshua dan Simu dan Pastor Deborah membimbing gereja 611 dan terus berjalan di depan. Dan kita mempersembahkan terima kasih dan kemudian Tuhan bantu kami. Kepada Pastor Joshua dan Ketua Leader dan juga MG 12. Dan Tuhan ini membimbing kami. Mari kita mendoakan kaum pastor kita dan juga rumpun ketua kita pada kita, dan kita berterima kasih pada Tuhan. Dan Tuhan terima kasih membimbing kami dan jalan terus ke depan. Membimbing kita, terima kasih. Tuhan, kami berterima kasih, kami memuji-Mu. Kami tahu dan awal-Mu membimbing kami. Mari Pastor Joshua dan Simu dan Pastor Deborah melalui Nabi Nubuat dan juga firman-Mu memberitahukan kehidupan kami. Kami mempersembahkan terima kasih, bantu kami. Hati kami lembut. Terima kasih. Mempunyai hati yang dengar-dengaran. Dan Tuhan berkata firman Tuhan masuk di dalam anak-anak-Mu. Hati kami menjawab. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami memuji-Mu. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara-saudara silakan duduk. Yesaya pasal 21. Nabi Yesaya menghadapi Raja Hizkia menghadapi dari tekanan dan terus mencari Mesir Aksata dan terus mencari dan sekali lagi mencari Babel. Dan seperti kita sekarang ini, saudara-saudara semua, di dalam kehidupan kalian ada satu pengharapan. Kapan rumah akan naik dan juga kapan harga rumah turun, dan saya akan membelinya. Menunggu pendamping kita, yang pendamping kita akan datang dan juga membuat anak-anak sekolah mendapatkan satu sekolah yang baik. Dan saat ini kita bisa berteduh dan kita bertanya kepada Tuhan, sebenarnya apa yang Tuhan inginkan dari kita. Mari kita merenungkan kembali dan bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan yang dari kita. Roh Kudus bantu kita supaya kami melihat keadaan kami saat ini. Apa yang kita harapkan? Roh Kudus, mohon Engkau berbicara supaya melihatkanlah kepada kami. Kita membuka mulut, semua pengharapan kita bicarakan pada Tuhan, bukan hanya di dalam hati kita menginginkan, merenungkan, dan membuka mulut kita dengan suara, bicarakanlah keluar, bicarakan kepada Tuhan.
Dan kadang kita merasa tidak mungkin. Beranikan diri, bicaralah keluar. Apa yang ada di dalam hatimu, yang kamu harapkan, bicaralah keluar. Dan kita berbicara kepada Tuhan. Kita serahkan pada Tuhan. Pengharapan ini kita serahkan kepada Tuhan. Bukan dengan cara kita mendapatkannya. Jika zaman pengharapan ini belum datang, kita tidak menarik orang untuk membantu kita. Dan kita tidak di dalam mengeluh. Dan semua ini kita serahkan. Kita tidak ada pengharapan yang sia-sia, yang salah. Dan kita merasa tidak mungkin. Tetapi semua ini kita serahkan kepada Tuhan. Hati kita, karena kita merasa tidak mungkin di dalam kita, menjadi satu berkat yang lebih baik. Itu berkat yang baik di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Yes, kita berdoa. Saya melihat satu bunga mawar, sekuntum bunga mawar di depan kita. Tuhan berkata, kasih saya berikan di dalam dirimu. Kasih saya kepadamu, saya berikan di dalammu. Dan sekuntum bunga mawar ini mewakili kasih saya kepadamu, memandang bunga mawar ini dan melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita dalam diri kita. Akan melihat di dalammu lebih sukacita, ada pengharapan. Karena yang terus membimbingmu, yang melindungimu, yang membimbingmu adalah Tuhan yang mengasihimu. Walaupun hidupanmu mengalami banyak kekecewaan, ketakutan, dan juga kesakitan. Kamu mengandalkan banyak orang. Kamu kecewa. Kamu di dalam kedukaan. Tapi Tuhan berkata, pandanglah saya anakku. Pandanglah sekuntum bunga mawar ini. Percayalah dengan kasihnya saya. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih dengan sekuntum bunga mawar ini. Dan saya tahu saya harapkan. Tuhan Engkau tahu. Tuhan Engkau memahami. Tapi Tuhan Engkau tidak ingin mata kami tuju pada pengharapan ini. Pengharapan yang salah. Yesus, semua kami hadapkan ada kasih yang dari Yesus. Tuhan kami yang menghadirkan dari Dia adalah diri Yesus. Dan sekali lagi, berbalik pandangan mata kami yang dari dunia ini berbalik ke dalam tubuhnya Yesus. Yang kita kejar, ada yang kita harapkan. Ada Tuhan sendiri. Ada Tuhan dengan kasih yang tanpa pamrih. Semua dalam ketentraman damai ini ada di dalam Tuhan. Tuhan Engkau tahu. Dan sekali lagi kami tertuju dalam diri Tuhan. Dan semua pengharapan yang kami inginkan dan kebutuhan kita, semua kesulitan kita, Engkau pasti akan bantu kami. Engkau pasti akan memberikan pada kami. Tuhan, kami sekali lagi dan berbicara padamu, Tuhan, terima kasih dengan kasih-Mu. Dan saudara-saudara kita berkat-Mu. Dan kita berbicara kepada Tuhan dengan sekuntum bunga mawar ini. Terima kasih untuk kasihnya Tuhan. Dan Tuhan tanpa pamrih membimbing kami. Tuhan, kami berterima kasih. Yesus, kami terima kasih dengan kasih-Mu. Ini yang sangat berharga. Dan kami menunggu Tuhan. Kami percaya pada Tuhan. Kami berharap padamu. Kau ini harapan kami. Yesus, kami berterima kasih. Memuji-Mu.
dan bicara pada Tuhan dan sepenuh hati kita mengasihi Tuhan. Sebab kita serahkan pada Tuhan. Kita tidak hanya mengandalkan semuanya Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami mengandalkan-Mu. Tuhan, mendengar kami di dalam diri kami. Tuhan, kami terima kasih memuji-Mu. Tuhan, kami tertuju pada Tuhan. Kami tidak tertuju lagi kepada satu pengharapan yang semu, yang salah. Tuhan, kami tidak ingin mencari semua yang ada di dunia ini yang palsu, seperti Hizkia mengandalkan Mesir. Tapi kami mengharapkan pohon kehidupan ini. Tapi kita mengikuti pohon kehidupan ini. Tuhan, supaya kami ini tertuju dalam diri Tuhan Yesus. Mengharap pengharapan kami. Tuhan, kami berterima kasih. Kita memberikan tepuk tangan yang mulia pada Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kita membawa satu, saudara-saudara tetap bangkit berdiri. Hongkong ada satu pengharapan, yaitu pemimpin baru yang di Hongkong itu, dan banyak yang lain ya, tapi yang lain datang untuk mencek. Terus ada pengharapan besar kepada pemimpin Hongkong yang baru ya, dan ingin supaya itu banyak yang bisa berubah, berharap wabah penyakit cepat berubah ya. Jangan pandang mata kita, ada pengharapan yang besar kepada pemimpin Hong Kong yang baru ini, tapi kita mendoakan pemimpin Hong Kong yang baru ini supaya pemimpin baru kita, pemimpin Hong Kong yang baru ini tertuju pada Tuhan. Semua keputusannya dia bertanya kepada Tuhan, semua keputusannya tetap mengandalkan Tuhan. Tapi satu pemimpin dan juga pemimpin yang bagian properti, tentang indeks saham, yaitu mengandalkan dunia atau mengandalkan orang. Kita mendoakan pemimpin baru yang Hong Kong. Kita memohon supaya pemimpin baru Hong Kong, setiap keputusan, setiap apa yang keputusan yang diambilnya adalah bertanya, memohon kepada Tuhan bagaimana mereka mengambil keputusan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, memuji-Mu, dan kita memberikan pemimpin baru kita di Kaciu di sini. Semua Tuhan adalah hamba yang Engkau pakai memberkati Hong Kong, supaya penduduk Hong Kong lebih lagi hidup dengan tentram dan menjadi seorang orang yang kota yang baik. So, kamu tetap berkati dia, satu keluarganya, dan semua berdoa untuknya. Dan pakailah dia, bukannya seorang kita andalkan ada Tuhan. Kalau kita berdoa, dan kami terus berdoa, Hong Kong tidaklah sama lagi. Kami berterima kasih dan memuliakan-Mu.
saudara semua. Dan kita juga kadang juga yaitu Yesaya, dan dengan banyak bagaimana memangkas Hizkia dengan semua kesalahan yang diharapkan. Sebenarnya dalam pertumbuhan kita banyak dalam kekecewaan, dan kita mengalami banyak pengharapan yang kosong atau semu ya. Dan semua yang terjadi adalah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di dalam pengharapan yang semua sia-sia ini, kita mengenal diri kita lebih dalam. Apa yang kita inginkan, kita harapkan. Pengharapan. Dan di dalam pengharapan kita, di dalam kekecewaan kita bertumbuh dan banyak hal yang terjadi. Dan Tuhan membimbing kita. Membimbing kita supaya kita lebih jelas. Kehidupan kita tertuju kepada kita, dan kepuasan kita di dalam Tuhan bertambah besar. Memakai apa yang kita harapkan, berbalik di dalam kehendaknya hati Tuhan. Gereja kita sudah melewati 21 tahun dan kebaktiannya kemarin itu. Cuma Pastor Joshua sudah berjalan-jalan, Tuhan membawa harapan ke dalam kita. Kita bisa terus berhidup dalam 50 tahun lagi. Dan jalan dalam pohon kehidupan. Apakah saudara-saudara semua, apakah ini pengharapan kalian dan keinginan kalian? Ada penglihatan ini. Dan terus dewasa menjadi pohon kehidupan. Dan salah satunya yang Pastor Simu berkata, kehidupan ini adalah sampah dari ini akan menjadi pupuk. Dan kita sebenarnya banyak sampah, tapi kita tidak berani menghadapinya. Dan kami kita juga takut menghadapi sampah ini. Tapi sebenarnya sampah ini bukan hanya memakai kita mendapatkan itu kehidupan, dan juga membimbing dalam kelompok saya kita. Dan kita bisa membimbing orang supaya mendapatkan bibit. Dan dalam nama Tuhan memberkati kalian, meruk sekali kehidupan dan juga semua sampah ini yang kita serahkan kepada Tuhan supaya dirubah, supaya kita jangan menghindar, supaya kita tidak tertekan. Di dalam sampah ini menjadi pupuk di dalam kehidupan kita. Kamu dan anggota selmu dan juga di bawah lumpur kamu bertumbuh menjadi pohon kehidupan. Dan kamu memeluk pohon kehidupan 50 tahun. Hatimu dipuaskan di dalam keadaan ini. Dan kamu tuh memohon padanya Tuhan. Dan semua akan Tuhan berikan padamu. Tuhan, dalam nama Tuhan, saya memberkati saudara-saudara semua. Amin.